Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan kita di Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Bu Yenti Ganarsi dan Pak Fredrik. Saya ke Bu Yenti Ya, lagi. Bu Yenti, kalau ya, tadi sudah katakanlah pelaku utama tidak bisa dijadikan justice collaborator, itu satu ya, hal. satu hal. Tapi kemudian beda hal lagi ketika itu Eliezer. Tadi Iya, diskusi iya, kita sampai situ ya, Bu? iya, iya, betul. Jadi ketika ditanyakan dikaitkan dengan Eliezer, saya minta dipisahkan dulu, ya, karena memang di dalam yang namanya justice collaborator itu kan untuk kejahatan yang serius. Hmm, Kemudian eh, pelakunya itu lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Dan kebetulan biasanya itu malah sama-sama terdakwa, karena kalau yang satunya saksi itu nanti jadi namanya crown witness, kan jadi begitu ya. hmm. Saksi mahkota. Kalau ini tidak, sama-sama terdakwa, hanya ada terdakwa yang kualitasnya lebih rendah dan bukan pelaku utama itu boleh. Dan kemudian memang keterangan-keterangannya itu sedemikian signifikannya sehingga memang betul-betul Oke. hakim memerlukan untuk pengungkapan perkara yang serius tadi. 340 pembunuhan dalam KUHP adalah kejahatan yang sangat serius untuk Hmm. KUHP. Ya, walaupun kita punya konvensi, ada 17 tindak pidana yang namanya serious crime. Tapi kita juga punya seriusnya KUHP dan itu sangat serius. Jadi satu memang bukan tindak pidana, bukan pelaku utama. Nah, nanti kalau kita berbicara pelaku utama, nanti mungkin kita akan berbicara siapa sih yang sebetulnya mempunyai kepentingan betul untuk agar Yosua meninggal dalam hal Oke. ini. Itu adalah pelaku utama yang Hmm. mempunyai keinginan, siapa yang punya keinginan dan keuntungan Baik. agar Yosua meninggal. Nah, masalah yang melakukan orang lain itu nanti dulu gitu. Nanti kita akan lihat gitu. Bu, izin Tapi saya potong. pelaku utama, Artinya gini, ya, pelaku utama tidak melulu harus dia yang membunuh. oh tidak, di dalam hukum pidana itu yang membunuh itu dader, namanya pelaku eksekutor, Oke, ya, ya, karena di dalam pasal 55 itu disebut sebagai pelaku adalah termasuk intellectual actor yang mungkin oke, sama sekali tidak melakukan, tetapi dia ya yang sangat signifikan menimbulkan kematian orang lain. Itu yang paling penting. Nah, nanti orang-orang yang melaksanakan itu baru oke, kita lihat apakah dia dibujuk, apakah dia disuruh atau mau bareng-bareng sama dia. Nah, itu kan ada teorinya. Di oke. pasal 55, 56 itu malah pembantuan. Jadi 55 ini dalam hal pembunuhan kan dalam KUHP. Jadi ada juga sih 56. Tetapi kalau di luar KUHP, penyertaan 56 itu malah dinaikkan ke atas semuanya. Oke. Jadi begitu, iya. Saya ke Pak Fredrik, Bu Yenti. Pak Ya. Fredrik, tadi ada beberapa pernyataan dari ahli. Di antaranya pelaku utama tidak layak jadi justice kolaborator. Tadi udah kita bahas sama Bu Yenti. Ada juga pernyataan soal pelaku yang sering berbohong. Itu juga tidak pantas jadi GC. Sebagai kuasa hukumnya, apa respon Anda? Baik, terima kasih Mbak Lini. Pertama, kami mau mengafirmasi apa yang Bu Yenti katakan tadi, bahwa benar, ini bukan seperti kondisi yang lain. Richard Eliezer di sini itu tidak dapat dikategorikan pelaku dalam konteks yang tadi disampaikan oleh ahli yang disampaikan oleh pihak pengacaranya Sambo. Ya, kita tahu bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 itu pemberian status justice collaborator itu kepada terdakwa dalam tindak pidana tertentu yang sifatnya serius, ya, harus kita garis bawahi, serius dan tindak pidana yang terorganisir. Kalau yang namanya korupsi, terorisme, narkotika itu serius, pembunuhan jauh lebih serius daripada itu. Oke. Ya, oleh karena itu, selain serius, ini tindak pidana terorganisir. Sebelumnya sudah ada rencana. Setelah pembunuhan terjadi, pembersihan TKP dilakukan, Hmm. penghilangan CCTV dilakukan, dan berbagai hal dilakukan oleh aktor intelektual yang menyebabkan sampai sekarang 95 anggota kepolisian RI itu diproses dalam Artinya gini, Anda mau meyakinkan bahwa klien Anda itu sangat layak untuk jadi GC, tidak seperti apa yang tadi saksi ahli kemukakan di persidangan. benar sekali, sangat layak untuk menjadi justice collaborator. Hakim pun sendiri berkali-kali mengatakan, karena kami ikut sidang ya, hakim berkali-kali mengatakan ketika memeriksa Kuat Maruf maupun memeriksa Ricky Rizal, hakim bilang kalau tidak ada Eliezer, ini perkara ini nggak kelihatan ini kemana arahnya. Untung ada Eliezer yang ngaku seperti ini. Meskipun Jadi tadi dari sempat situ, dikatakan klien Anda itu adalah pelaku yang sering berbohong, tidak pantas jadi GC. oke, keterangan yang diberikan oleh Eliezer dalam BAP benar ada perubahan.
Harap diingat bahwa dia berada dalam suasana skenario yang dibuat oleh Sambo itu 1 bulanan. Oke. Sisi itu mengalami pergolakan mental jiwa batin sehingga terjadi perubahan-perubahan keterangan. Setelah 6 Agustus, dia membuat keterangan yang konsisten terus sampai sekarang. Jadi kami melihat ini adalah upaya-upaya dari pihak Sambo maupun kuasa hukumnya untuk mendiskreditkan kapasitas dari klien kami Oke. Eliezer. Saya juga mau ke Bu Yenti lagi soal Ya. poin penting tadi yang diungkap di persidangan oleh saksi ahli soal kalau nggak tahu, nggak lihat, kebetulan ada di lokasi dan juga waktu yang salah, itu seharusnya tidak bisa ditempatkan sebagai terdakwa 340, Bu Yenti. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau itu memang tidak ada kaitannya sama sekali, dia di tempat yang salah, paling-paling dia jadi saksi, kan gitu ya. Ini Tapi kaitannya ingat, dengan Bu Putri ya? iya, kan itu kasuisis kan, kasuisis sekali gitu ya. Ya, Apalagi ya kalau saya lihat, apalagi disampaikan oleh mereka bahwa sebetulnya yang pemicu adanya pembunuhan 340 atau nanti kalau ada apa-apa kan 338, tapi sepertinya sih enggak ya. Itu ya. adalah bahwa ada kejadian di Magelang. Kalau udah disampaikan gitu, kejadiannya di Magelang, pemicunya di Magelang, saya nggak mau motif ya sama lah, pemicunya di Magelang, dilakukannya di Jakarta. Ya itulah rencana. Ya kan? Belum nanti ini kali kita lihat bagaimana sih perjalanan rencana rapat-rapat lah, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Dan kalau mengetahui saja ya, kalau mengetahui tahu apa iya sih nggak mengetahui. Kalau nggak mengetahui sama sekali ya saksi. Tapi ini kan sudah tersangka ya mengetahui. Dan orang yang mengetahui itu kan bisa mengetahui tidak terlibat dan mengetahui tapi terlibat kan gitu ya. Oke. Kalau mengetahui tapi tidak terlibat itu pun dipidana, pidananya 9 bulan ya karena tidak melaporkan. Yang namanya omisi delik itu banyak di dalam KUHP itu ada minimal ada 4 pasal yang saya hafal tuh ya 166, 224, 522, 511 itu adalah omisi delik, tidak Oke. melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah ini misalnya dia tidak ikut rencana tapi dia tahu akan ada perencanaan kejahatan termasuk di dalam pasal itu dikatakan kejahatan apa termasuk pembunuhan yang direncanakan itu ada di pasal 164 ya Pak ya. Pak Fredrik tolong bantuin saya. 164. Ketentuannya 166 tapi mengacu 164 Oke. ya. Nah itu jadi ada di situ bahwa dia tidak melakukan. Tapi itu untuk orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa, tapi hanya tahu ada rencana, tapi tidak terlibat di dalam perencanaan skenario. Ini kan diskenariokan sendiri bahwa pembunuhan itu dikarenakan ada sakit hati, marah dan lain Nah, itu sebagainya yang karena dilecehkan kan begitu. saya mau masuk ke situ, Bu Yenti. Ya, oke, Itu juga oke. tadi sempat disebutkan oleh ahli, Ya. dibahas secara khusus soal motif. Penting atau tidak penting. Ini kan beberapa ahli hukum pidana menyebutkan motif itu jadi tidak penting lagi ketika kita bicara soal pasal pembunuhan berencana. Tapi kemudian tadi dikemukakan lagi di muka sidang bahwa motif itu penting untuk menentukan ringan atau beratnya hukuman bagi terdakwa. Kalau Bu Yenti sendiri melihat apakah dalam kasus ini motif itu masih penting untuk diungkap? Gini, kalau bisa terungkap motifnya oke. Tapi ini sudah ada masyarakat yang pada orang yang meninggal. Dan kalau nanti semua unsur-unsur dalam 340 dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain itu terpenuhi ya sudah itu selesai. Tapi kalau seandainya motifnya bisa tergali, itu ya lebih bagus, yaitu nanti bisa dipertimbangkan. Tapi kalaupun tidak bisa ketemu betul lah, sungguh-sungguh yang persis, sungguh apa sih motifnya, kan kita bicara rentetan uraian-uraian. Jadi apa mungkin karena motifnya tidak ketahuan padahal faktanya perbuatannya yang ada dalam unsur-unsur yang dicantumkan yang namanya Bestandelen itu terpenuhi, udah itu cukup. Gitu. Itu jadi ya motif ya penting, tapi tapi tanpa motif terungkap tidak ada masalah untuk memidana seseorang sepanjang unsurnya. Yang dibuktikan tuh unsurnya, bukan yang dibuktikan tuh motifnya, nggak ada. Ya, motifnya tuh yang melatar belakangi. Tapi begini, kan nanti kan kita kembalinya kepada rencana. Rencana itu termasuk dilakukan dengan tenang, kan gitu kan? Iya Bu, tadi kan juga sempat dibahas tuh Bu di persidangan, harus dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu, dilakukan dengan tenang. Ya. Dan kemudian ketika ini tidak bisa dibuktikan hingga akhir sidang, terdakwa bisa saja dibebaskan. Ya, enggak gitu kan. Ya, memang satu-satu kan dibuktikan sengaja ada 3 tahap. Sengaja dengan pasti, sengaja dengan tujuan, sengaja dengan mungkin ya. Als ook met besehaket dan mogelijkheid
Ya, itu kan ada itu ya, sengaja-sengaja itu tiga tahapan sengaja. Kalau di Amerika itu adalah first degree murder, second degree murder, dan third degree murder kan itu. Ya, Kita menggunakan ini tahapan ini. Itu sengaja. Sengaja itu apa? Ya, yang melakukan itu kan tidak harus eksekusi tadi ya, eksekutor. Yang melakukan itu memang menginginkan dan mengetahui, menginginkan orang itu mati dan mengetahui kalau ditembak itu mati dalam hal ini dan oke. ada pasalnya itu ya. Nah, direncanakan terlebih dahulu. Itu adalah antara pemicu melakukan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang itu dan pelaksanaan perbuatan itu ada waktu. Ada waktu, mungkin ada persiapan, ada ada jeda dan kemudian dilakukan tenang. Tenang itu apa sih? Di dalam satu penjelasan tenang itu adalah bahwa yang melakukan itu tidak spontaneity seperti 338, artinya dia marah, dia bunuh. Tapi Oke. tidak. Dia mungkin tenang itu adalah akan dilakukan apa tidak, rencananya bagaimana. Itu tenangnya, bukan karena jiwanya nggak karu-karuan, bukan. Tenang itu adalah bisa menentukan akan dilakukan tidak pembunuhannya, mau dia lakukan atau dia urungkan. Itu tenang itu maksudnya seperti itu. Bisa jadi gesturnya ya nggak karu-karuan, tapi dia bisa mikir, itu tenang. Artinya karena 338 itu adalah tidak ada jeda, spontan, langsung bunuh karena ada pemicu dia Oke. bunuh. Nah itu, jadi tenang itu seperti itu di dalam penjelasannya. Jadi begini ya, saya berharap kita dalam posisi yang sangat netral, karena saya juga dari netral, artinya apa? Kita memang tidak akan memperlakukan seseorang yang tidak salah. Hmm, Tetapi juga kita harus, kalau dia bersalah, kita juga negara harus betul-betul melindungi korban. oke. Victim. Apalagi ini kejahatan yang sangat serius, yang mana ada relasi kuasa. Ini sangat kompleks, sehingga pendekatannya pun harus Baik. komprehensif. Gitu. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, siapa saksi yang akan dihadirkan besok? Kami belum bisa menyebutkan nama, tapi saya mau tanggapi sedikit tentang Baik, silakan tanggapi dulu. atau motif. Singkat saja ya, Pak. Oke. Profesor Mustafa, ahli kriminologi, mengatakan bahwa motif itu seringkali membuat keliru malah. Profesor Mustafa menilai dari peristiwa sebelum dan setelah kejadian. Sebelum ada peristiwa dugaan pelecehan. Oke. Setelah terjadi penembakan, kemudian yang dilakukan pembersihan TKP, penghilangan CCTV, dan seterusnya yang membuat sulit penyidik untuk melakukan penyelidikan. Dari situ saja cukup untuk disimpulkan terjadinya perencanaan. Jadi tanpa terlalu memusingkan membahas motif, penjelasan dari Profesor Mustafa menurut saya sangat kredibel. Oke, artinya Ya. sebetulnya menurut Anda sudah bisa dibuktikan bahwa ada unsur perencanaan di sana yang memenuhi kriteria 340 begitu seharusnya ya? Benar kan. Oke. Dan kalau mengenai Eliezer, even dari JPU menghadirkan saksi ahli dari JPU pun mengatakan bahwa Eliezer itu dalam kategori orang yang diperalat gitu. Oke. Ya, jadi orang yang diperalat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jadi apa yang tadi Ibu Yenti bilang itu benar sekali. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Fredrik, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Terima kasih juga pakar hukum pidana Yenti Ganarsi. Bu Yenti, terima kasih Bu Yenti.